Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Arisadah dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Manang. Saya lahir pada tanggal 1 Januari 2003, tepat saat malam tahun baru tahun 2003. Saya lahir di kota Lamongan, sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Timur. Tergabung dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila, Lamongan, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan pusat pemerintahan yang terletak 50 km di sebelah barat Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Lamongan, kota yang tumbuh berkembang di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terbentang seluas 181.280 hektar. Dengan letak geografis panjang garis pantai 47 km di wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, 12 kelurahan, 462 desa, dan 1.431 dusun. Lamongan merupakan salah satu kabupaten dengan pembangunan kota yang sangat pesat, terutama pada infrastruktur, industri, pertanian, dan pariwisata. Seiring pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan berada di atas rata-rata, sukses menurunkan angka kemiskinan tahun 2016 sebesar 0,49%. Di tahun 2017 hingga 2021, ditargetkan pemerintah dapat menekan kemiskinan menjadi 12%. Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran masyarakatnya yang berdedikasi tinggi, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Lamongan ini punya potensi besar di dalam pertanian jagung. Ada 58.000 hektar luas tanaman jagung di Kabupaten Lamongan. Dalam sektor pertanian, tanaman pangan Kabupaten Lamongan tetap menjadi andalan. Sebagai lumbung pangan nasional penghasil beras terbesar, mengantarkan Lamongan masuk peringkat 2 terbaik di Jawa Timur. Mendukung swasembada pertanian jagung di Desa Banyumbang, Kecamatan Solokuro, pemerintah mengembangkan teknologi benih jagung berkualitas tinggi mendorong ekspor pasar dunia. Hasilnya rata-rata 10,6 ton per hektar. Ini menurut saya luar biasa. Melalui usaha kecil menengah atau UKM, produk makanan olahan jagung Lamongan berhasil menjadi komoditi ekspor di Asia Tenggara. Kontribusi yang cukup besar di sektor peternakan menempatkan Kabupaten Lamongan menjadi andalan Provinsi Jawa Timur bagi pemenuhan kebutuhan ternak ke seluruh wilayah di Indonesia. Melalui sektor perikanan, Kabupaten Lamongan merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Berbagai jenis hasil tangkapan berhasil tembus pasar ekspor Taiwan, China, Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Dalam sektor perikanan darat, Perkumpulan Petani Asosiasi Pembudidayaan Ikan Lamongan atau ASPELA berhasil meningkatkan budidaya tambak ikan bandeng, nila, udang, dan lele. Program pemerintah 1821 membentuk siswa berkarakter, terbukti meraih berbagai prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan di sektor pendidikan, pemerintah Lamongan terus berupaya membangun sarana dan prasarana pendidikan sebagai bentuk memajukan pendidikan masyarakat Kabupaten Lamongan. Pembangunan sektor pariwisata di Lamongan menjadi salah satu sektor terpenting dalam pemutaran roda perekonomian daerah. Dari banyaknya objek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Lamongan adalah
wisata bahari Lamongan, Gua Maharani, serta makam Sunan Derajat dan makam Sunan Sendang Duwur yang sangat menarik sebagai salah satu tujuan wisata religi di Indonesia. Potensi pariwisata ini mampu meningkatkan daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga dapat membawa Kabupaten Lamongan tidak hanya terkenal di kancah nasional, namun juga dapat dikenal di kancah internasional. Kunjungan wisata di Kabupaten Lamongan ini dari tahun ke tahunnya terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Lamongan siap dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Lamongan. Memayu Raharjaning Praja. Selamat datang di Kabupaten Lamongan. Saya alumni dari SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan, sebuah sekolah BPPT atau Badan Pengkajian dan Penelitian Teknologi yang didirikan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan terletak di Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Di sana kami diajari 5 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan juga bahasa Arab. Oleh karena itu, di sini saya akan memperkenalkan diri saya menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Jepang. Hobi saya yaitu membaca. Entah itu membaca buku, membaca novel, atau membaca apapun, saya suka membaca. Di SMA Unggulan BPPT Al-Fatah, setiap istirahat atau setiap ada jam kosong, saya selalu menyempatkan diri untuk menuju ke perpustakaan. Karena di sana saya bisa membaca apapun yang saya suka, termasuk buku novel ataupun buku pelajaran. Cita-cita saya ingin menjadi dosen. Oleh karena itu, saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Saya sangat mengidolakan tokoh Pak Jokowi dan juga Pak B.J. Habibie. Saya memandang Pak Jokowi itu sebagai seorang yang sangat sederhana, namun ide-idenya atau pemikiran-pemikirannya itu selalu cemerlang. Sedangkan untuk Pak B.J. Habibie, beliau itu orang yang sangat cerdas, orang yang tekun, orang yang rajin. Dan jadi saya ingin mencontoh Pak Jokowi dan Pak B.J. Habibie tersebut. Saya memandang diri saya ini adalah seperti ranting. Ranting pohon akan tumbuh tergantung pada lingkungannya. Seperti juga diri saya akan tumbuh tergantung pada lingkungan yang ada. Jika lingkungan saya baik, maka saya akan tumbuh menjadi orang yang baik. Namun jika lingkungan saya tidak terlalu baik, maka saya akan tumbuh seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqail ahibba, ismahu li an uqaddimu lakum nafsi. Ismi Nila Arsadah, ana min Lamongan Jawa Syarqiyah. Unwani fi tinarotikum. Ana mutaharrij fi al-Madrasatul Aliyah Khassah BPPT Al-Fatah Lamongan, fil Ma'hadil Fattah Tsani Lamongan. Hiwayati qira'atul kutub wa uridu an akuna mudarrisah. Indi usrati abun, umun, wa ana ma indi ahun aw ukhtun. At-tahassusa fi ta'lim al-lughatil injlisiyah. Si'ari kun aliman wa la takun jahilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency, Dr. Landes Kyai Haji Agus Abdul Majid Fattah, as the Director of Al-Fatah Islamic Boarding School Foundation, respectable Mr. Nur Kakim MPD, as the Headmaster of Excellent Senior High School BPPT Al-Fatah, Honorable Mr. Nur Ilahin MPD, and all of the judges on this agenda, and unforgettable all my friends whom I love.
First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessing, so we can attend and gather in this nice place in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our best Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. Thirdly, sitting in front of you all, I would like to deliver my speech under the title The Role of Santri in Millennials Era. Dear ladies and gentlemen, Santri are people who study Islamic religion education at the pesantren. Usually, Santri living in the pesantren until the study is complete. However, in this millennials era, students are not enough if they just sit and recite, but also have to do something that can be used as a preparation in a living life. In the current of globalization, Santri must have high intellectual. Santri must be able to balance the life in the world and the hereafter. Millennial Santri must be creative, confident, and connected with technology lines. The creativity of millennial Santri is not limited by pesantren booth, but also in their personal abilities in various knowledge by science and between language. However, in this millennials era, Santri has an advantages on the moral basis. These values of morality are the supporting power for millennial Santri. There are a number of fundamental issues that can be reflection of millennial Santri. 1. Student must develop knowledge capacity and intellectual network. 2. Santri must be prepared by professional skill. And 3. Santri must think constructively, actively, innovatively, and creatively. We are the champions, my friend. We are the champion, we are the champion, and we are the champion. Thank you for your nice attention, and the last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian identitas diri dari saya. Maaf jika ada yang kurang lengkap, karena hanya itu yang bisa saya sajikan sebagai informasi dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Arisadah dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Manam. Saya lahir pada tanggal 1 Januari 2003. Tepat saat malam tahun baru tahun 2003, saya lahir di kota Lamongan, sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Timur.